Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai caption. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari caption. Yang kedua, kalian bisa menangkap makna secara konstekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari caption. Yang ketiga, kalian akan belajar menyusun caption. Baik, caption itu biasa juga disebut dengan cutline ya, yaitu teks yang ada di sebuah gambar. Nanti saya tunjukkan beberapa contoh dari caption. Selanjutnya, kebanyakan caption itu ya tujuannya untuk menarik perhatian pada sesuatu di gambar yang tidak jelas, seperti relevansinya terhadap teks ya. Jadi kenapa sih kita harus menulis caption? Ya untuk menarik perhatian si pembaca ya. Nah, caption ini bisa ditulis dengan beberapa kata atau enggak kalimat, tergantung udah tersampaikan apa belum gitu tujuan dari penulisnya. Selanjutnya, jika kita baca sebuah artikel itu kan ada judul, tujuan ya. Nah, caption itu adalah kata-kata yang paling umum dibaca dalam sebuah artikel. Jadi tulisannya harus ringkas dan informatif. Caption juga termasuk judul pendek atau judul sebuah artikel di majalah atau koran. Ini bentuk-bentuk caption ya. Kalau sebuah judul sama headings itu judul kecil ya. Kan kalau di artikel itu suka ada judul besar, terus ada judul-judul kecilnya kayak gitu. Jadi bagian-bagiannya itu juga disebut dengan caption. Terus kata-kata yang ada di sinema atau televisi juga dinamakan caption. Kan suka ada tuh misalnya beberapa tahun kemudian, atau film ini adalah fiktif belaka. Nah, itu juga caption ya. Selanjutnya, caption bisa dimasukkan di atas atau enggak di bawah sebuah chart, figur, grafik, atau tabel ya. Itu gimana gaya penulisnya. Di sini saya tampilkan beberapa contoh dari caption. Yang pertama, nih, open your mind before open your mouth. Nah, ini sangat jelas ya tujuannya apa. Kira-kira untuk siapa nih kalau captionnya kayak gini. Terus kalian tahu nggak apa arti dari ini? Buka pikiran dulu sebelum buka mulut kalian. Nah, ini udah jelas banget ya artinya. Selanjutnya ada contoh lagi, my goal is not to be better than anyone else. Tujuan saya tuh nggak lebih baik dari orang lain, tapi lebih baik dari saya sebelumnya. Di sini ada Wayne Dan, ini penulisnya. Jadi kalian bisa bikin caption kata-kata quote lah ya. Terus di bawahnya ada nama kalian, tuh boleh. Fontnya ini bebas, yang penting kebaca ya. Nanti bikin seperti ini, terus tulis nama kalian seperti ini. Baik, selanjutnya ada lagi, don't stop when you are tired. Jangan berhenti ketika kamu lelah, berhentilah ketika kamu selesai. Nah, ini contoh caption tentang belajar ya. Jangan berhenti belajar sampai kamu selesai mengerjakan apa yang sudah ditugaskan atau selesai tujuan pembelajaran kalian. Yang ini, kamu gak mesti memiliki awal yang bagus, tapi kamu harus memulai untuk menjadi great, menjadi lebih baik.
Ini kata zigzagler ya. Boleh nih kayak gini juga, tulisannya gede terus nama kalian kecil ya di bawah. Ada lagi contohnya seperti ini. Ini ekspektasi versus reality. Ekspektasinya apa? Terus realitanya kayak gimana? Bisa berbentuk gambar. Misalnya kalian beli baju di online shopping, ekspektasinya gimana, kenyataannya kayak gimana. Kayak meme gitu ya. Itu buat lucu-lucuan juga boleh. Di sini contohnya ini things I must to do. Sesuatu yang harus saya lakukan, exercise ya, latihan. Realitanya sesuatu yang benar-benar saya lakukan itu main Tumblr, terus procrastinating, menunda-nunda ya, main Tumblr lagi, makan banyak, main Tumblr lagi, bobo. Nah, ini juga bisa jadi acuan kalian bikin caption nanti. Di sini ada juga nih perbandingan Burger King. Kalau di iklan, di advertisement kayak gini gambarnya, realitanya kayak gini ya. Nah, kayak gitu juga boleh. Terus ada nih misalnya contohnya tadi kan ada gambar, terus di atas atau enggak di bawahnya itu ada tulisan. Ya, pengertian dari caption itu. Nah, misalnya ini ada gambar, terus kalian tambahin tulisan. Orang-orang tua pada saat pernikahan selalu nanyain saya, kamu selanjutnya, kayak gitu ya. Sehingga saya mulai melakukan hal yang sama kepada orang-orang tua pada saat pemakaman, funeral. Nah, ini yang caption yang lucu ya, yang ngejok. Tapi kalian mesti tahu bahwa tidak setiap jok kita itu bakal lucu gitu di negara lain gitu kan. Tiap orang kan punya selera humor yang berbeda kayak gitu. Nah, ini juga nih contohnya. Ada gambar terus kalian bikin bubble-bubble kayak gitu ya. Kata polisinya, poor boy. Kata anak kecilnya, oh my goodness. Kata polisinya, show me your diving license. Ini juga bisa kalian jadikan acuan untuk bikin caption. Baik. Ada beberapa kriteria untuk menentukan caption yang bagus ya. Yang pasti caption yang bagus itu yang mengidentifikasi apa sih yang lagi dibicarain gitu ya, tanpa kita harus baca artikel lebih banyak kayak gitu kan. Kalau lihat gambar tuh lebih menarik ya, simple juga, terus memberikan konteks terhadap gambar. Jadi dengan lihat gambar kita tahu oh konteksnya kayak gini, kayak gitu ya. Misalnya yang tadi nih, yang tentang ini funeral teh. Ini kan udah ada konteksnya ya. Oh, mereka lagi bikin lelucon gitu kan. Konteksnya lelucon. Baik, caption itu bisa berbentuk kata, frase. Frase itu bukan kalimat ya, kumpulan kata tapi bukan kalimat. Kalau kalimat itu kan diakhiri sama titik. Frase itu contohnya frase ya, a good man misalnya kayak gitu. Terus ada gambar kalian pakai mobil. Nah, itu juga bisa disebut frase. Selanjutnya dalam berbentuk kalimat. Kalau kalimat tadi banyak ya, di atas itu banyak yang berbentuk kalimat. Nah, mari kita refleksikan bersama-sama kenapa sih orang-orang itu menulis captions untuk memberikan informasi dari artikel ya. Kalau misalnya ini adanya di artikel, atau misalnya untuk meluapkan emosi kita, terus kita bikin captions gitu kan di status WA. Nah, itu juga kenapa orang-orang nulis caption. Atau untuk menjelaskan sesuatu dari artikel. Kan caption bisa berbentuk grafik juga kan, tadi tabel, grafik, dan lain sebagainya. Terus nomor 2, di mana sih kita biasanya lihat caption?
Wah, kalau zaman sekarang banyak banget ya Mario Teguh baru gitu. Misalnya di status WA-nya gitu kan, biasanya kan kalian suka uh, pada lebih dewasa gitu. Nah, disitulah beberapa tempat kita bisa melihat caption. Di koran, di artikel juga ada ya. Terus di IG, banyak banget ya. Bagaimana? Apa sih yang bikin orang-orang itu paham terhadap pesan dari caption itu? Ya orang-orang mesti tahu ya konteksnya kayak gimana, kayak gitu. Dan memang sih penulis juga harus menuliskannya dengan simple tapi jelas ya, simple tapi jelas. Nah, kalian udah tahu bagaimana cara menulis teks, captions? Ya, cara menulisnya kayak tadi ya, kalian tentuin dulu mau bikin temanya tentang apa. Terus kalian misalnya ya temanya tentang pertemanan, coba kalian brainstorm, kalian pikir pertemanan tuh kayak gimana sih? Apa makna pertemanan buat kalian? Apa pentingnya pertemanan buat kalian? Nah, kalian bisa tulisnya dalam bentuk kata-kata, frase, atau enggak kalimat. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.